Oke, karena sudah ada Mas BP, mungkin Mas BP bisa menjelaskan kondisi tim saat ini setelah melewati putaran pertama dan sekarang menatap putaran kedua, Mas, untuk teman-teman media. Terima kasih sebelumnya saya minta maaf karena joinnya telat, karena ternyata ada beberapa hal yang harus saya kerjakan kaitannya dengan transfer pemain, sekalian bikin teman-teman penasaran. Jadi bisa izin on cam, Mas? Jadi saya enggak, sorry, gue lagi di jalan, jadi belum bisa on cam ya teman-teman. Ya. Jadi saya setuju dengan Samuel tadi bahwa Liga Indonesia itu tidak pernah berubah, karena sejak saya main sampai sekarang namanya tetap Liga Indonesia gitu, nggak tiba-tiba berubah jadi Liga Malaysia atau Liga Singapura. Dan menurut saya Liga Sepak Bola Indonesia itu selalu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan atau katakanlah kemudian perubahan peta kekuatan di putaran kedua. Karena di putaran pertama tim biasanya masih meraba dengan kekuatan yang mereka coba bangun, kemudian di putaran kedua mereka kemudian membuat terobosan yang tujuannya untuk melengkapi atau menutup celah-celah yang terjadi di putaran pertama. Nah, putaran kedua inilah yang kemudian menjadi tolak ukur bagi setiap tim untuk sejauh mana dia bisa mencapai garis finish nantinya. Dan itu pula yang dilakukan kerja saat ini. Mungkin teman-teman juga pahami sejak awal seri pertama sampai dengan kemarin banyak kendala yang kita hadapi, kaitannya mungkin tadi sedikit sebanyak mungkin dokter sudah jelaskan betapa secara tim kita tidak pernah bisa tampil utuh karena selalu ada pemain yang cedera, selalu ada pemain yang tidak fit dalam setiap serinya, sehingga hal tersebut membuat katakanlah kami tidak bisa memberikan kemampuan terbaik kami di lapangan. Nah, itulah kenapa kemudian di putaran kedua kita banyak melakukan beberapa perubahan lah ya, yang kaitannya dengan untuk menyiasati pertama jadwal yang memang cukup padat. Let's say kita punya 8 pertandingan dalam jarak waktu yang hanya 4 hari, ini tentu perlu support yang lebih banyak untuk kemudian pelatih bisa melakukan rotasi di sini. Tadi saya juga sempat mendengar ketika Iksan menyampaikan apakah kemudian yakin bisa menggeser Tony gitu. Saya melihatnya bahwa pembelian kita di putaran kedua ini tujuannya adalah untuk membuat pelatih lebih leluasa dalam melakukan rotasi pemain. Dalam kondisi bermain setiap 4 hari dalam 8 pertandingan, maka tidak dimungkinkan untuk satu pemain sebagus apa kondisinya untuk bisa main full selama 8 pertandingan. Nah, itulah kenapa kita memberikan opsi-opsi yang kemudian bisa membuat tim lebih leluasa untuk melakukan rotasi dengan kualitas tim yang hampir sama, katakanlah seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan saat ini. Perlu saya garis bawahi bahwa pembelian kita atau transfer kita di putaran kedua ini semuanya berdasarkan dari kebutuhan pelatih. Jadi tidak kemudian kita menyodorkan pemain yang kemudian pelatih tidak setuju atau kita paksakan, tidak. Semua selalu berdasarkan dari pelatih, termasuk dengan Samuel dan Iksan, 2 nama yang murni permintaan pelatih. Dan bahkan kalau saya harus jujur juga ada beberapa nama yang secara publicity mungkin lebih, tapi ternyata pelatih tidak cocok dan dia merasa bahwa ini bukan yang saya butuhkan, sehingga kita harus drop dan kemudian mencoba untuk pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih. Nah, sejauh ini kita baru mengenalkan 2 pemain, Samuel dan Iksan, tapi dalam waktu dekat mungkin kita akan mengenalkan beberapa pemain lagi, dan itu tentu sesuai dengan SOP yang kita jalankan kaitannya dengan medis, dokter yang bertanggung jawab di sana, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak. Demikian kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas BP. Teman-teman media yang mau lanjut memberikan pertanyaan untuk Mas BP, dipersilakan, monggo. Izin bertanya, Mas Kuku. Ya. Lip, bisa titip on cam nggak? Kameranya di onin. Oke. Izin bertanya, Mas Kuku, untuk Mas BP. Izin Mas BP tadi sempat menyinggung mengenai transfer pemain. Ini kan isunya sangat kencang mengenai Makan Konate.
Terlebih kemarin asisten pelatih Persija Coach Sudirman juga mengakui bahwa Persija membutuhkan seorang gelandang. Apakah rumor Makan Konate itu benar adanya? Dan terlebih juga di media sosial telah beredar foto Makan Konate telah tiba di Jakarta. Mungkin bisa diberikan tanggapannya atau statementnya begitu. Terima kasih Mas BP. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan adalah Persija tidak akan pernah mengumumkan pemain jika pemain itu benar-benar setelah pemain itu melewati semua standar yang kita berlakukan. Yang saya bilang tadi, kaitannya dengan medis dan sebagainya. Jadi sampai dengan hari ini saya hanya bisa sampaikan bahwa kita masih dalam proses untuk berbicara atau menyelesaikan negosiasi dengan beberapa pemain. Dan apakah salah satunya pemain asing bisa jadi. Namun apakah kemudian ditanya apakah pemain itu spesifik adalah si A, si B, si C, saya belum bisa katakan itu. Nah kemudian mengenai apakah kita butuh gelandang, yes, kita butuh gelandang. Itulah kenapa saya mendatangkan Ihsan misalkan. Setelah kita butuh gelandang asing, kita lihat nanti bagaimana progresnya. Karena sekali lagi saya harus sampaikan bahwa sebagai institusi pasti tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang kaitannya hanya berdasarkan rumor. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang memang based on professional agreement kita akan sampaikan. Nah, kalau tadi pertanyaan kemudian, tapi itu udah sampai di Jakarta dan sebagainya. Apa yang saya tahu, koreksi saya kalau saya salah, setiap orang yang datang ke Indonesia harus melewati imigrasi Jakarta menurut saya. Apa kemudian dia akan lanjut naik mobil kemana atau naik pesawat kemana, ya saya nggak tahu. Tapi yang bisa sampaikan, itu yang bisa sampaikan sejauh ini. Perkembangan berikutnya kita lihat nanti setelah semuanya sesuai dengan apa yang SOP yang dimiliki oleh Persija. Menurut saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas BP. Gimana Mas Alip? Ada sambung pertanyaan lagi? Untuk teman-teman yang lain juga dipersilakan bisa langsung pertanyaan. Ada Iksan, ada Dok Bro, ada Samuel, dan ada Mas BP. Izin Mas Kuku mau nyambung isu Makan Konate tadi, mau konfirmasi dong ke Mas BP. Tapi apakah Persija menawarkan kontrak ke Makan Konate? Izin konfirmasi itu aja, Mas BP. Baik, terima kasih. Sejujurnya kita sedang melakukan, sekali lagi, kita melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain, baik lokal maupun asing. Dan kita tentu, sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang belum fix. Kita tidak ingin menyampaikan sesuatu atau yang berdasarkan rumor atau apa dan sebagainya, karena kaitannya ini adalah profesional. Nah, kalau kemudian apa kita menawarkan kontrak kepada pemain yang disebutkan tadi, saya katakan tidak hanya pemain itu, katakanlah ya, kita punya beberapa pembicaraan dengan siapapun yang kaitannya adalah kemungkinan untuk kemudian bisa bergabung dengan Persija. Salah dua yang sudah selesai adalah Iksan dan Samuel. Nah, yang lainnya masih ada 4 atau 5 yang saya harus katakan belum selesai. Demikian. Mungkin untuk Mas BP lagi nih, terkait persiapan program latihan untuk putaran kedua, Mas. Overall aja gimana persiapan tim? Kan mulai tanggal 6 ya. Dari jadwal yang kita sejauh ini yang saya terima, tapi saya nggak tahu apakah ini sudah fix atau belum, karena kita tahu di Indonesia segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan hari. Jadi apa yang saya terima per hari ini adalah kita Persija akan bermain pada tanggal 6 melawan PSIS kalau tidak salah. Yeah. Nah, program yang sudah disusun oleh pelatih sejak libur putaran pertama kemarin, kita meliburkan tim selama 4 hari, kemudian kita mulai latihan tanggal 16 sampai dengan tanggal 22, nanti 23 tim akan kembali diliburkan untuk menyambut Natal bagi teman-teman yang merayakan, dan tim akan kembali berlatih tanggal 27 sampai dengan keberangkatan biasanya estimasinya adalah H-2 tanggal 4 ke Bali.
tentu di sela-sela itu nanti akan libur tahun baru karena itu libur wajib. Jadi di sela-sela itu kita juga sedang mencoba untuk melakukan uji coba, tapi apakah lawannya nanti internal atau dari akademi atau kemudian tim yang lain kita sedang susun. Namun seperti yang disampaikan tadi Ihsan di awal tadi yang saya dengar, untuk saat ini untuk hari-hari beberapa hari ini itu memang sedang fokus untuk mengecek sejauh mana kondisi kebugaran pemain. Karena memang setelah 4 hari, terutama bagi pemain-pemain baru, untuk kemudian mencoba untuk nge-blend dengan pemain-pemain yang lama. Tapi saya berkeyakinan bahwa walaupun mereka ini pemain-pemain baru, tapi toh mereka bukan muka-muka baru di sepak bola Indonesia, jadi sudah saling kenal sebenarnya. Apalagi Samuel juga dulunya sempat di Persija, yang akhirnya sekarang kembali lagi ke rumahnya, jadi bukan suatu hal yang asing sebenarnya. Bahkan untuk Ihsan sendiri, saya sudah ngobrol sama Ihsan ini kurang lebih sejak 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, San. Untuk kemudian mencoba untuk ada kemungkinankah untuk kemudian bisa bertemu Persija. Ini suatu hal yang sekarang kita sedang lakukan dalam beberapa hari awal ini. Semoga mulai hari ini kita baru akan memulai latihan dalam tanda kutip berkaitan dengan strategi, dan dari sana kita akan lihat ke depan akan sampai sejauh mana program yang dilakukan pelatih. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap Mas BP, terima kasih. Siap. Teman-teman media, silakan. Ada pertanyaan untuk izin bertanya, Mas. Ya, oke, Mas Dino, silakan. Ini mau tanya ke Mas Ihsan sama Mas Samuel. Kenapa, Mas? Bisa tolong kameranya di on-in? Bisa on cam? Ya, Mas mau tanya ke Mas Ihsan sama Mas Samuel ini sebagai pemain baru, janji ke Jackmania apa ya? Gimana, Mas? Iya, mau tanya janji untuk Jackmania sebagai pemain baru, Mas. Udah itu aja. Ya janjinya sih kalau kita sih pasti bakal kerja keras ya, Mas. Semoga kerja keras kita itu membantu Persija untuk bisa lebih baik lagi. Itu aja, dan semoga kita juga berkontribusi banyak untuk tim Persija. Itu aja sih janjinya, Mas. Ya kerja keras lah. Kasih. Terima kasih, Mas Ihsan. Kalau saya, janji saya ya sama, bermain dengan kerja keras, bermain dengan sepenuh hati, dengan bermain untuk tim, dan saya akan selalu mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, bahkan untuk memenangi pertandingan ataupun bisa naik ke papan atas lagi. Gitu. Oke, siap, Sam. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, sama-sama, Mas. Oke, buat teman-teman yang lain, ada lagi pertanyaan untuk sama Ihsan, Dr. Doni, atau Mas BP? Kalau tidak ada, berarti bisa kita sudahi forum Persija sesi hari ini ya. Statement penutup kok. Oke, dipersilakan statement penutup dari Mas BP. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman wartawan bahwa pergerakan transfer Persija itu belum selesai, dan mohon ditunggu dalam beberapa waktu ke depan akan ada pengumuman lagi yang pengumuman yang tujuannya untuk sekali lagi memperkuat atau memperbaiki kondisi tim. Jadi stay tune dengan Instagram Persija, jadi bukan yang lain, karena hanya Persija yang nanti akan menyampaikan hal-hal yang menjadi sesuatu yang sudah pasti. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas DP. Dr. Doni, mungkin ada statement penutup juga untuk terkait kondisi medis di tim? Pada dasarnya kalau dari kami, dari tim medis, kita akan selalu berusaha ya, maksudnya menjaga stabilitas dan
percayakan aja ke kami bagaimana proses merotasi pemain dan segala macamnya. Jadi jangan terlalu bingung kenapa pemain ini nggak dimainin segala macam. Pada dasarnya kami tim medis akan selalu mempunyai alasan kapan kita akan meredam pemain, kapan kita mengakselerasi pemain. Pada dasarnya kita berusaha melakukan yang terbaik dan yang kita lakukan itu bukan buat siapa-siapa, tetapi kita pada dasarnya selalu kita berusaha melindungi si atletnya. Bukan siapa-siapa, tapi balik lagi demi kepentingan atletnya. Iya, itu aja Mas Kukuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.